Sobat Sehat Menteng, kembali lagi di Big Man, Bincang Kesehatan Puskesmas Menteng. Pada Big Man kali ini, kita akan membahas tentang apa itu TBC. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Dahlia yang akan menemani Sobat Sehat sekalian. Nah, pada Big Man kali ini, kita akan mengangkat tema Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan Deteksi Dini dan Terapi Pencegahan TBC. Bersama dengan Big Man kali ini, narasumbernya adalah Dr. Debbie. Beliau adalah dokter penanggung jawab program TB di Puskesmas Menteng. Halo Dok Deb. Halo Dahlia. Oke Dok Deb, kita mau membahas tentang TBC nih Dok. Ya. Karena bulan ini ada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Tepatnya di tanggal 24 Maret 2024 ya Sobat Sehat. Mungkin langsung aja Dok, kita mau memberikan edukasi nih kepada masyarakat Sobat Sehat di sana terkait dengan TBC. Mungkin boleh dijelaskan lebih dalam nih Dok, apa itu TBC Dok? Silakan Dok. Baik, untuk Sobat Sehat Menteng, di sini penyakit tuberkulosis itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk Mycobacterium tuberculosis ini, sebagian banyak orang tuh mengenalnya hanya menyerang di bagian paru-paru saja. Tapi ini juga bisa menyerang organ lain seperti kelenjar, ada tulang, ada otak, bahkan sampai kepada kulit juga. Jadi memang tidak hanya terbatas pada satu organ paru-paru saja. Seperti itu. Nah Dok, untuk situasi TB di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Dok? Oke, baik, kalau untuk situasi TBC di Indonesia sendiri nih, saat ini kita menempati urutan kedua setelah negara India. Jadi memang ini pada tahun 2023 sebetulnya ada peningkatan peringkat ya, yang sebetulnya ini bukan suatu yang membanggakan untuk kita ya, justru ini suatu hal yang harus kita cegah supaya kita tidak naik peringkat lagi ke nomor 1. Untuk saat ini estimasi kasus yang ada di Indonesia sampai pada tahun 2023 itu adalah di 1.060.000 kasus yang ditemukan di Indonesia. Nah, hal ini pun yang menjadi perhatian ya dari khususnya Menteri Kesehatan, di mana pada tahun 2024 ini kita memiliki target untuk menemukan kasus terduga dan juga yang positif TBC harus sebanyak 90%, seperti itu. Oke, urutan kedua ya. Oke, mungkin Dok, untuk tanda dan gejala TBC tersendiri itu seperti apa sih Dok? Oke, jadi untuk tanda dan gejala TBC itu sebetulnya dia cukup beragam ya, tidak hanya satu gejala klinis saja yang bisa ditimbulkan. Tapi banyak pasien-pasien TBC yang mengeluhkan, yang pertama itu adalah ada batuk terus-menerus, di mana batuknya itu lebih dari 1 bulan. Nah, ini yang harus digali oleh tenaga kesehatan pada saat pasien berobat, bahwa batuknya itu harus dibedakan antara batuk karena TBC atau karena alergi. Jadi memang ada juga batuk yang cukup berkepanjangan jika memang pasien tersebut memiliki faktor alergi. Lalu yang kedua, kita harus gali terkait dengan demam. Biasanya pasien mengeluhkan adanya demam berkepanjangan ya, terutama pada malam hari mereka berkeringat banyak walaupun aktivitas ataupun kegiatan tuh tidak begitu banyak gitu dilakukan ya, tapi keringatnya cukup banyak. Lalu yang ketiga itu biasanya ditandai dengan adanya penurunan berat badan yang cukup drastis dalam beberapa bulan. Lalu juga ada batuk yang disertai dengan dahak yang bercampur darah, serta adanya penurunan dari nafsu makan. Biasanya itu gejala-gejala klinis yang ditimbulkan pada pasien TBC. Dok, siapa aja ya Dok ya yang beresiko terkena TBC? Oke, untuk orang-orang yang beresiko tinggi terkena penyakit TBC, yang pertama adalah yang menjadi kontak erat atau kontak serumah pasien TBC aktif. Ini yang paling memiliki resiko paling tinggi. Lalu kedua adalah pasien-pasien dengan imunokompromis. Contohnya pasien-pasien HIV/AIDS, pasien-pasien diabetes mellitus, lalu juga ada usia lanjut dan anak-anak yang memang memiliki imunitas yang rentan. Dan juga ini tidak terkait dengan usia ya, jadi semua usia itu memiliki faktor resiko yang sama, dari yang muda sampai yang tua, dari yang anak-anak sampai lanjut usia, seperti itu. Nah Dok, dari tanda dan gejala tersebut, untuk Sobat Sehat Menteng mungkin ada tadi sasaran yang bergejala TBC mungkin ingin memeriksakan diri ke puskesmas. Itu alurnya bagaimana Dok untuk Sobat Sehat memeriksakan di Puskesmas Menteng? Oke.
Baik, jika Sobat Sehat Menteng memiliki gejala ataupun mengetahui ada orang-orang yang memiliki gejala seperti hal yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin bisa mengedukasi diri ataupun mengedukasi orang-orang di sekitar untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk alur pemeriksaan sendiri pastinya nanti tenaga kesehatan khususnya dokter akan melakukan anamnesa ya terkait dengan tanda dan gejala klinis, lalu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang ada di puskesmas saat ini sangat mumpuni untuk mendiagnosa suatu penyakit TBC, terutama yang ada di DKI Jakarta ya. Untuk alur pemeriksaan penunjang, nantinya kami akan memeriksakan berupa dahak dari penderita yang mengalami batuk, lalu akan kita periksakan dengan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Nah, nantinya ini akan membantu dalam diagnosa dari penyakit TBC ini, di mana penyakit TBC ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada TBC memang secara klinis ataupun TBC yang ditemukan secara bakteriologis. Nah, jika nanti pada saat pasien-pasien tersebut tidak terkonfirmasi secara bakteriologis atau TCM-nya itu hasilnya negatif, nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen dada untuk melihat apakah memang ada gambaran terkait dengan TBC paru atau tidak. Lalu juga kita akan evaluasi terkait dengan gejala klinisnya. Jika memang dari pemeriksaan penunjang itu tidak ada hasil yang mengarah ke arah TBC, tetapi klinis tetap menunjukkan ke arah TBC, kita juga bisa obati sebagai TBC klinis seperti itu. Oke, baik dok. Banyak juga ya dok ya yang sudah bisa puskesmas lakukan pemeriksaannya ya. Nah, tadi disampaikan dok bahwa ada pemeriksaan dahak ya dok ya. Bagaimana dengan anak-anak nih dok yang tidak bisa mengeluarkan dahaknya? Oke, baik. Kalau untuk diagnosa pada anak, kita bisa melakukan dengan berbagai macam pemeriksaan penunjang. Kalau untuk anak, memang kami tetap menyarankan untuk diperiksakan dahaknya, yaitu dengan melakukan tes cepat molekuler atau TCM. Lalu langkah yang kedua bisa dilakukan uji tuberkulin atau uji mantuk tes untuk mengetahui apakah memang seseorang anak ini terindikasi penyakit TBC atau tidak. Lalu juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan ronsen dada, yang nantinya pemeriksaan-pemeriksaan ini akan dilakukan juga dengan sistem pembobotan atau sistem scoring untuk menentukan TBC anak. Oke, berarti sudah sangat memumpuni ya dok ya, puskesmas ini untuk melakukan pemeriksaan TBC baik itu untuk dewasa maupun anak-anak ya. Selanjutnya dok, ini kalau nanti hasilnya positif nih dok, baik itu dari TB bakteriologis maupun TB klinis, bisa atau enggak dok untuk pengobatan di puskesmas? Oke, baik. Untuk pengobatan sudah pasti bisa ya, karena memang setiap puskesmas terutama yang ada di DKI Jakarta sudah difasilitasi dengan pengobatan TBC dan kualitasnya tidak perlu diragukan ya. Jadi kualitasnya sudah pasti terjamin, lalu juga ini gratis untuk semua warga yang menderita penyakit TBC. Jadi tidak dikenakan biaya apapun terkait dengan pemeriksaan penunjang sampai pada pengobatan. Nah, ini semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan pasien-pasien TBC tidak memiliki akses terkait dengan layanan obat TBC-nya. Untuk anak, memang kita punya paketan, ada paketan obat untuk anak, ada juga paketan obat untuk dewasa, disesuaikan dengan nanti usianya, seperti itu. Baik dok, tadi kan kita sudah membahas tentang gejala, pengobatan, serta pemeriksaan ya dok ya. Yang tadi sudah dokter jelaskan bahwa penyakit TB ini adalah penyakit yang menular ya sobat ya. Itu bagaimana dok cara mencegahnya, khususnya di dalam keluarga? Oke, baik. Untuk pencegahan TBC sendiri itu dapat dilakukan dengan pemberian TPT. TPT itu adalah terapi pencegahan TBC, di mana ini adalah suatu pemberian pencegahan untuk mencegah yang kontak serumah atau kontak dengan pasien TBC tidak menjadi sakit TBC, karena yang menjadi kontak erat resiko tinggi ini memiliki faktor resiko untuk memiliki infeksi laten di dalam tubuh dengan penyakit TBC ini. Nah, untuk pemberian TPT ini harus digali lebih lanjut oleh tenaga kesehatan untuk menilai ada gejala atau tidak, lalu apakah memang eligible atau tidak untuk dilakukannya TPT. Jika memang pada pemeriksaan nanti seseorang kontak erat itu layak untuk diberikan TPT, untuk masa pemberiannya itu di rentang 3-6 bulan dengan paduan obat yang memang sudah disesuaikan dengan usia dan juga berat badan. Nah, untuk TPT sendiri ini
berdasarkan penelitian memiliki 60-90% persentase untuk menurunkan terjangkitnya penyakit TBC pada kontak serumah. Jadi memang peranan TPT ini sangat penting untuk dilakukan dan dijalankan bagi kontak serumah pasien TBC. Oke, baik dok. Selanjutnya untuk peran keluarga di rumah nih dok, itu seperti apa dok dalam memberikan TPT? Peran keluarga dalam pemberian TPT ini sangat penting. Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh anggota keluarga itu diperiksakan status TBC-nya. Apakah saat ini TBC aktif atau TBC pasif atau laten. Yang kedua, ini memastikan bahwa seluruh anggota yang layak untuk mendapatkan TPT harus minum obat TPT-nya secara rutin, teratur, dan sampai selesai. Dan memang di sini sangat dibutuhkan motivasi antar anggota keluarga dalam mensukseskan pengobatan untuk pasien TBC-nya ataupun pengobatan dengan TPT-nya. Selain itu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC lebih lanjut, yaitu dengan melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan olahraga teratur, makan makanan nutrisi yang seimbang, lalu juga tidak merokok, ya olahraga teratur. Selain itu juga harus memastikan bahwa anak-anak sewaktu mereka kecil itu sudah mendapatkan imunisasi BCG. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah penularan dari TBC. Lalu juga ketika ada batuk itu menjalankan etika batuk untuk mencegah penularan. Wah, menarik banget ya dok pembahasan kita pada Big Man kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk sobat sehat di rumah ya. Dok, sebelum kita menutup Big Man kali ini, kita harus slogan TB dulu nih dok. Ya. Tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Sampai jumpa di Big Man selanjutnya.